Selamat datang di podcast Dodoyan bersama gue Aldo. Gua Rian. Jadi kita akan membahas, ini episode dari lanjutan dari yang sebelumnya ya. Jadi kita akan membahas pengalaman kita. Gue di Jakarta dan Gua di Jogja. Nah iya. Temanya ronda nih. Iya. Biar agak lucu dikit lah. Iya, maksudnya jangan nggak horor banget gitu loh. Iya. Kita juga takut nih, mohon maaf. Maksudnya ini, kenapa kita membahas ini karena ini valid yang kita rasain gitu kan. Iya kan selalu kita bilang ini kenapa kita bisa ngomong karena ini kan pernah kita rasakan atau lakukan. Yes, pernah kita alamin. Jadi, dan kita juga ngerasain udah gede, jadi yang kayak 100% dengan akal sehat kita ngerasain dan sadar gitu loh. Jadi karena ini kontennya itu ya 13 menit dari sekarang. Lu dulu, gue dulu nih. Lu dulu deh. Gue dulu, gue paling aneh kejadian gitu ya. Kalau di rumah gue itu tadi kursi goyang. Ya. Kursi geser lah, nggak goyang. Nah terus pernah lihat itu juga Setan ya. Cepi ya. Iya. Terus Tepoci. serupan juga ada sini. Surupan siapa yang surupan? Ada waktu SMP tuh gue. Ih. Jadi kayak gitu. Jadi teman gue ini waktu SMP kan gue habis tanding. Terus karena kan biasa kan kalau zaman SMP tanding tapi bisa tanding lagi sorenya. Oh iya. Jadi daripada pulang gitu ke rumah gue soalnya dekat kan sekolahnya. Terus udah kesini. Nah emang teman gue ini ibaratnya dia kayak gue sih nangkepnya sakti. Soalnya kan dia punya kayak ibaratnya apa sih pegangan kayak gitu-gitulah gitu. Jadi gue bilangnya sakti lo gitu. Nah terus datang nih. Nah pas sampai dia nyampe rumah gue depan tuh dia langsung diem. Tapi gue nggak refleks aja. Kenapa? Gue takut deh. Emang kenapa gitu? Terus apa? Ini masih depan pagar apa depan pintu? Pagar. Oh anjing belum masuk padahal. Belum masuk. Soalnya dulu kan yang gue bilang depan rumah gue itu yang gue pernah lihat orang buntung. Enggak. Orang setengah. Padahal itu kalau ke atas lagi bisa kelihatan cuman gelap gitu. Belum kerender. Soalnya kan belum kerender. Soalnya kan gara-gara di bawah itu kan ada lampu jalan. Oh jadi kelihatan bawahnya aja gitu iya, ya. Iya gue kelihatan kaki sampai ini pas ke belakang itu udah pohon gitu jadi gak kelihatan gelap. Nah terus di depan itu dia bilang gue ngeri deh. Emang kenapa? Takut yang di gue berantem dia bilang gitu. Oh si summoner dia. Iya Summoner dia sama summoner yang ada di rumah lu tuh takutnya beradu. Iya terus ya udah udah nggak apa-apa lah gitu. Permisi gitu. Tapi gue nggak tahu bukannya itu refleks aja kayak kok dia tiba-tiba diem gitu. Ya, datang. Udah main biasa gitu plak. Babi gue ngintip takut. Bayangan om ngeri kita. Ya. Deg-degan. Udah gitu kan terus udah pas main nggak lama emang dia tuh kan biasa aktif ya rame gitu kan. Nah terus di situ dia masih aktif masih kayak mencoba biasa aja tapi suka kayak diem gitu. Bentar tadi ini apinya kecil bukan narkoba sorry emang udah mau habis sumpah sorry banget dok gue takutnya waduh enggak takutnya diambil. Halo BNI ya. Kayak gitu kan terus nggak lama tiba-tiba udah tuh bro heboh. Posisi lu di mana? Temen lu di mana? Jadi gue berapa tuh ya? Bener 9 ya, 9 6 sebuah rame deh. Ada anjing ya. Kayak gitu juga. Gue di atas tuh. Terus karena rame gitu, gue turun dong. Kenapa? Ini surupan gitu. Tapi dia tuh karena sakti, dia kayak berat. Bentar yang sakti ini namanya siapa? Sebut aja. Ada Serin namanya. Serin. Iya. Sakti tuh dia. Terus mantap dah. Terus udah gitu dia bilang gua gini terus nggak tahu kerasukan tapi habis itu gitu lagi kayak dia ngelawan sendiri gitu. Nah terus sakti banget nih orang. Nah yang bikin pecahnya teman-teman gue tuh banyak. Dulu gue punya belum pacaran sih gebetan. Kaki dipegangin gitu, kaki bener-bener pucet. Oke dipegang peluk gitu. Soalnya kata temen gue tuh ada anak kecilnya takutan kan kayak itu berantem, ketakutan jadi megangin kaki gitu. Tapi sampai yang biru bener-bener putih. Kayak kaki dingin. Si darah tuh nggak ngalir gitu. Iya, kakinya tuh kan dua nih. Dua sih bener. Iya emang. Satu itu dingin putih banget gitu. Terus gue bilang, udah terus temen gue dia masih yang ngelawan terus dia bilang, pencet jempol gue gitu. Temen lu Serin ini. Iya, jempol kaki gitu. Nah, maka dari situ gue kayak berarti kalau ada yang kesurupan megang aja jempol kakinya. Terus pencet aja gitu. Pas pencet kan cewek ya? Iya. Pas teriak cowok. Teriaknya apa? Wah gitu. Tapi cowok. Anjing. Gue langsung bantu. Tapi gue tetap pegangin. Tapi gue kayak wah. Nah ini yang orang nggak tahu. Pencetnya tuh pencet biasa apa dulu? Waktu itu sih posisinya gue pegang
pegang gitu, kayak pegang aja nggak ditekan pijit refleksi ya, pegang aja. Ih, wah gue langsung tapi abis itu udah, abis itu dia yang kayak kan gebetan gue kakinya dipegangin kan, dingin. Iya terus udah jangan lepas, langsung beneran kaki itu enak katanya, maksudnya, gue ngeliat emang udah nggak orang gue pegang tuh dingin kakinya, anjing, sampai wah itu pecah banget, jadi kayak ibaratnya yang di rumah gue sama yang dia bawa tuh berantem, nggak tahu pokoknya gimana, pokok berantem itu pecah aja sih. Tapi kayak kita bisa panggil si Sherin dah besok-besok ya, kalau next episode ya. Iya. Terus dia udah bilang. Maksudnya kan kadang orang kan ya ini kan balik lagi yang percaya nggak percaya kan. Siapa takutnya lu maksudnya kita bisa panggil next episode lah. Siapa tahu kan. Di sini apa lagi ya? Oh, ada. Apa? Waktu itu zamannya ini ada teman gue Sandi. Iya. Gue Sandi sama Ari dulu. Dia kan teman gue ini Ari ini nih dia jago komputer kan. Iya. Udah rumah gue tuh lagi kosong, terus installin game, pikir senyum-senyum, terus installin game udah, set, lagi nginstal, Sandi ngaca, jadi dulu kamar komputer gue itu belakang ada kaca, ini komputer, ini kaca, gede, itu langsung ke jendela, udah kan, terus Sandi lagi ngaca, gue lagi ngomong kan sama Ari, gini install, gini, Sandi sambil ngaca, set, dia bilang, rumah lo tuh mbak lu dok, hah, mbak, gue sembang gitu. Iya mbak lu, tapi masih ngaca. Emang apa? Itu baju merah lewat. Saat kan kita di rumah cuma bertiga. Lu berapa lu? Jadi satu kursi game. Anjing gue merinding. Kursi apa sih? Kursi gede gitu. Satu kursi bertiga. Ya. Tapi udah. Jadi gagak. Tapi abis itu langsung cabut gitu. Tapi gue udah nggak apa-apa San gitu. Masa San yang lihat, gue nggak lihat posisinya. Jadi kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya? Disambit batu di sini pernah. Jadi adanya ya apa ya? Aduh. Jadi lagi apa? Mau ini minum kan. Ya anak muda lah. Hal negatif lah. Ya hal negatif lah. Cuman posisinya tuh nggak sama guanya loh. Kayak misalkan kamu nggak bisa digangguin, ada guanya, gue ya gitu ya. Jadi posisinya teman gue beli. Oh ya, gue ke dalam ambil gelas sama es batu. Oh ya. Ke dalam nih. Terus gue ke dalam, pas gue balik ada batu gitu kan di teras. Ini apa? Tadi dilempar siapa? Itu gitu. Jadi kata tuh lemparnya tuh dari depan rumah gua yang pohon gitu, pohon gelap gitu. Terus ke teras lu. Ke teras. Soalnya pada di teras kan duduk. Terus enggak, gua bilang enggak apa-apa gitu. Terus gua masuk lagi ambil tisu. Balik-balik orang muka panik kan. Kenapa emang? Disambit lagi, tapi jadi kayak katanya tuh ini batu apa ambil kerikil-kerikilan gitu ya. Iya, ambil kerikil kecil tapi seraup, tapi dilempar jadi suara tuh gitu. Gue langsung kayak, tapi nggak, posisi itu nggak ada gue. Oh jadi pas lu cabut baru berani. Iya selalu kayak Sandi kayak gitu-gitu. Teman gue yang sharing. Coba teman-teman lu dicek dah coba. Sakti kali ya. Tapi nggak tahu kayak gitu kejadiannya kalau gue ya. Malah gue kayak percaya karena gitu percaya. Tapi gue kayak ya udah karena ini di rumah gue. Jadi gue mikir ya udahlah sama-sama tinggal sini gitu. Iya sih. Nggak mungkin yang gimana. Damai lah. Iya damai. Gue juga dari kecil di sini. Gitu. Tapi nggak pernah kan diapa-apain di sini? Alhamdulillah sih nggak pernah sih, soalnya gue percaya nggak percaya sama gituan. Gue orangnya komedian banget, jadi kayak kemarin teman gue ada, dia habis kesurupan, nggak kesurupan sih, kayak dia ngeliat gitu kan. Auranya keambil sebelah. Iya, auranya kesambil sebelah, terus kayak pas di mobil pertama gue setelin Yasin gitu kan, katanya dia geremet gitu ke cowoknya, dia geremet. Ini cewek yang ngeliat gitu kan. Yang sakti, iya. Digeremet kan, terus biasa kan kalau gue komedi kan gitu kan. Jadi dia random, dia ngeplay Yasin kan. Yasin, terus di otak gue tuh siapa tahu setannya Kristen. Gue cari ayat-ayat Kristen gitu loh. Gitu ternyata nggak bisa juga. Terus katanya suruh itu posisinya pertama lu masih bercanda gitu kan? Masih bercanda. Pas Aryan bilang gue merinding dah. Terus gue langsung bilang iya kan kanan lu doang yang merinding gitu. Soal posisi dia nyetir gue di kursi. Kalau gue bagian gue kiri doang. Jadi gue kayak berarti nggak real nih. Iya, gue tuh kan emang nggak pernah, alhamdulillah nggak lihat. Nggak mau juga sih gue, takut. Tapi kalau ngerasa mah bisa. Nah kalau gue tuh gue di Jogja, pas gue kuliah di Jogja tuh gue, maksudnya ini random banget sih, emang random banget. Jadi waktu itu gue banyak sih di kontrakan gue tuh banyak banget kejadian yang aneh-aneh. Emang katanya itu kontrakan tuh horor, emang dari dulu dari alumni itu emang udah horor gitu. Sampai katanya ada kejadian, itu kan 2 lantai gitu kan kontrakan gue. Jadi di kamar yang ada balkonnya itu di lantai 2 itu dulu katanya ada lemari, di mana itu sampai dibakar warga katanya, gue nggak tahu karena
di situ ceritanya iya, katanya itu tuh emang sarangnya. Jadi sampai sama warga tuh kayak dibakar bareng gitu sampai biar hilang gitu loh. Itu kan gue nggak tahu kan. Nah ternyata emang kayaknya horor gitu tuh si kontrakan. Jadi kayak dulu pas motor gue masih Vario, pagar enggak, itu kereta. Wah. Apa motor masih Vario? Iya, maksudnya motor Vario kan masih ada kuncinya kan. Nih, masih jadi iya. Kalau pas gue berangkat kampus tuh kunci gue tuh selalu di mana-mana, Dok. Kunci motor gue tuh. Iya, lu juga nggak usah di Jogja, di sini juga gitu. Enggak, maksudnya kalau di kamar kan gue kalau naruh barang tuh selalu di satu tempat gitu loh. Kayak di meja aja, selalu di situ. Di situ ada dompet, ada receh-recehan, apa segala macam. Gue selalu taruh di situ. Nah, setiap gue berangkat ke kampus pagi-pagi itu masuk pagi, itu random banget tempat-tempatnya, Dok. Bisa tiba-tiba di bawah laptop. Oh, pindah. Iya, di bawah kasur. Kadang-kadang di bawah bantal tapi di sarung bantalnya. Sumpah itu sering banget. Awalnya kan kayak gue temen kosan lo kali iseng. Gue pukul-pukulin masuk kamar gue. Asik. Gimana? Udah kan terus kan kayak awalnya tuh kayak gue masih mewajarkan karena gue orang teledor parah kan. Iya gue lupa kali. Tiap hari anjing. Maksudnya kan kalau lagi kampus telat nih, dosennya lagi killer kan. Ngeri ya? Kesel kan? Alasannya kamu kok apa telat? Kuncinya di aneh kan? Tadi kamu bohong gitu. Iya, terus nah lagi. Gue tuh sampai akhirnya gue selalu ngomong sendiri kalau berangkat lagi buru-buru. Please banget. Jogja kan. Jadi aku tuh mau berangkat kampus gini. Kalau mau main nanti aja, abis aku pulang kampus siangan, gue bilang gitu. Pulang malam. Iya. Jadi nggak pernah diajak main ya. Anjing kayak punya anak gue. Udah terus kayak gue tuh selalu ngomong. Nah setiap abis gue ngomong itu tuh balik ke tempatnya. Ada iya. Kayak gue melengos sedikit. Oh ternyata di sini. Padahal dari tadi cari tuh nggak di sini. Oh shit. Terus kayak oh shit. Ya udah itu satu. Kayak itu udah biasaan banget sampai gue akhirnya pindah ke kontrakan sebelah karena habis. Jadi kontrakan gue tuh setahun apa 2 tahun di situ. Gue pindah ke sebelahnya karena mau disewa orang lain kan. Udah tuh terus ada lagi. Ini temen gue yang ngerasain namanya Ipan. Dia tuh Apa Ipan? Ivan. Ini Pepen Sunda lu. Ada Ivan. CDLN. Si Ipan ini dia waktu itu lagi main ke Jogja. Dia tidur di kontrakan gue kan, sekamar dong sama gue. Gak masa enggak? Iya. Masa mau di mana? Iya. Aduh. Terus? Udah kan terus dia tuh paling random banget menurut gue karena gue tahu kontrakan gue tuh horor, cuman gue nggak pernah cerita ke dia karena takutnya kan dia takut kan. Jadi suatu ketika malam-malam gue tuh tidur duluan karena besok gue harus kampus pagi kan. Dia tuh tidurnya belakangan deh, soalnya gue tidur tuh dia masih main game gitu. Besokannya setelah gue pulang kampus dia ngomong, anjing kan kontrakan lu serem banget bangsat, dia bilang gitu. Kenapa tuh? Dia bilang, emang kenapa Pan? Gue ketawa-tawa kan karena gue udah tahu. Terus dia bilang, iya anjing gue pas tidur dilempar gope, recehan gope gitu ke badan. Oh iya. Terus gue tanya, temen gue kali, gue tonjokin temen lu kalau ada yang ngelempar gope pas gue lagi tidur. Emosi. Terus maksudnya, terus gue tanya, dilemparnya dari mana, emang dari arah mana? Jadi ya kontrakan gue, kamar gue tuh kayak kotak kecil gitu doang loh. Kayak kos-kosan gitu lah ya? Iya, kayak kos-kosan gitu. Terus dilemparnya dari arah tembok ya, dia bilang gitu. Tembok? Kok gak bisa ada jendela? Jendela ada cuman ketutupan sama layar gitu. Terus dia bilang, emang dia orangnya lucu sih. Terus dia bilang, anjing ya itu kalau cuman gope, gue pasti takut. Cuman kalau cepet, gue seneng. Iya. Kaget gue. 13 menit cepet banget ya? Iya. Stop. Ya, terus. Cuman kalau cepet gue melekin tuh. Kalau gope gue tidur, gue takut. Kalau cepet, ayo. Sambit lagi kayak gitu. Kan kalau sambit lagu yang cepet, duitnya melengos. Oh yes. Nggak serem. Kalau gope kan pek gitu. Nah di kontrakan gue kan ada teman gue yang di bawah itu, dia tuh selalu beli dadu. Emang tuh orang dia random banget, cuman dia kreatifnya parah. Ada namanya Nanta. Dia tuh selalu beli dadu, nggak tahu buat apa dia beli dadu tuh. Tokped bisa kayak 10 beli 10 gitu. Setiap malam jam 1 jam 2 itu selalu ada bunyi dadu jatuh. Tapi di ruang tamu. Di bawah main ya? Iya kayak dia tak gitu. Maksudnya kayak teman-teman gue udah pada di kamar semua dong jam-jam segitu. Itu selalu bunyi jam segitu. Dan temen gue semua dengar. Ternyata cuman yang ya udahlah kayak ya udah gitu kan, kita juga tinggal bareng. Dan yang paling epic adalah ada satu ketika gua tuh pergi sama cewek gua, ada namanya ke rumah saudara gua di Kaliurang atas. Jadi pas
pulang dari si Jakal itu pulang ke kontrakan gue. Nih maaf ya agak lama dikit. Iya. Seru nih. Tapi seru soalnya. Ini udahlah fuck lah. Iya fuck 13 menit. Ngapa sih 12 menit, 13 menit. Nyusahin. Iya. Ini bonus dah. Iya. Jadi pulang dari Jakal itu dimana besok tuh gue mau balik ke Jakarta karena lagi liburan semester. Jadi di kontrakan itu teman-teman gue udah pada pulang. Jadi sisanya tinggal gue doang tuh yang belum pulang karena besoknya gue baru pulang sendiri. Itu gue inget banget mau maghrib. Terus udah gue pulang kan ke kontrakan gue sama cewek gue. Gue buka pintu nih. Assalamualaikum. TV-nya mati kan, tiba-tiba nyala dok. Itu gue baru buka, cetak. Terus kayak kan ada sinyal-sinyal TV yang dengar dari kuping kan, gitu kan. Tapi bukan nyamuk gitu. Terus, Neng, coba deh, kok nyala Neng? Itu kepencet sama siapa? Gue mohon maaf tuh. Kita berdua doang di bawah depan pintu nih, gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan gue kayak mau ngambil sesuatu dulu gitu kan, habis itu mau cabut lagi. Udah gue beraniin tuh ke atas, gue cabut. Gue ngambil, tau nggak apa dok? Kuncinya hilang dok. Kunci rumahnya. Kunci motor. Yang barusan tadi gue pakai. Itu pas posisi gue nggak tahu di mana, gue sama cewek gue lupa. Oh shit. Blas lupa. Anjing kemana nih? Itu kunci motor cewek gue. Soalnya motor gue udah dimasuk ke garasi kan karena mau pulang besok mau pulang ke Jakarta. Terus ya Neng, gimana dong? Yaudah pakai motor gue aja dulu. Maksudnya biar dia pulang juga pakai motor gue. Udah tuh, dia pulang bawa motor gue segala macam. Besoknya gue pulang. Udah libur semester kan 3 bulan 2 bulan gitu kan. 3 bulan gue balik ke Jogja. Si cewek gue udah bikin kunci baru. Cewek gue udah bikin kunci baru. Seminggu kemudian abis itu kayak udah kuliah, seminggu kemudian itu kunci ketemu dok. Di mana? Aneh banget tempatnya. Di atas ventilasi buka pintu masuk. Yang gitu. Iya. Di mana? Satu kontrakan yang tinggi gue doang. Oh shit. Dan itu gue ngambilnya, gue harus loncat dok. Oh shit. Gua anjing. Keren dah. Gue bilang. Jadi pas iseng kali cewek gitu, oh mau masuk biar lama. Dilempar. Mau ngapain emang lama-lama? Maksudnya kan key time dulu sebelum pulang ke Jakarta gitu jadi. Aduh ibu aku nonton nih. Oh, maaf tante. Enggak gitu emang. Terus? Aduh, masih. Terus sudah kan? Terus jadi gue tuh bisa lihat itu kunci motor karena ada gantungan yang pertama. Cewek lah biasa kunci motor cewek. Jadi gue turun tangga tuh langsung madep ke pintu keluar. Terus gue lihat ini di atas ventilasi ada apa? Terus gue deketin kan. Anjing nih kunci motor cewek gue. Gue bilang, wah bangsat nih men, gue bilang. Terus gue ngambil tuh kayak gitu, nggak bisa. Gue lompat kan, cetuk. Nah ada teman gue namanya Ucet, dia santri abis dia hatam Quran segala macem. Cet lu ngumpetin kunci motor IPH ya, gue bilang gitu kan. Kagak, ngapain gue ngumpetin gini. Gue iseng banget ya. Udah gue kasih tau cewek gue ketemu kunci motor di mana sih? Gue deg-degan nih. Ya kan jauh nggak mungkin kesini. Apa gimana? Aduh jangan deh, jangan ditantang, nggak boleh. Ya. Pokoknya kontrakan gue tuh ada-ada aja deh. Cuma kalau ada saksi, gue bisa datang yang sini saksinya. Penasaran kan? Tapi nggak usah sering-sering lah kayak gini ya. Nggak usah dah. Nggak kalau di rumah gue berani. Takutnya misalnya abis syuting, ntar kemana dulu atau nggak gue ngeri. Cuman ya gitu, maksudnya itu cerita horor yang. Tapi dia agak luar konteks sih. Kalau lu ngeliat film horor gitu, sereman horor Indo apa horor bule? Horor Indo men. Iya. Karena lebih realistis gitu. Soalnya deket. Iya. Kalau yang bule-bule jauh tuh nggak mungkin. Iya kan si sadako kan nggak mungkin keluar TV kan. Iya. TV kita jelek kan. Iya TV sana kan masih tabung tuh, jadi ada space buat setan ngumpet kan. TV gue udah tembok. Iya udah. Dia masa harus begini sih. Masa setan harus langsing kan enggak kan? Apa tuh kriterianya? Iya enggak. Tapi seru sih. Seru. Gue serunya kalau misalnya emang bisa. Bisa apa? Maksudnya bisa setannya bispak. Maksudnya bisa ngerti gitu loh. Cuma gue ngeri. Oh iya. Karena aja lah siapa gitu teman kita. Iya kita siapa tahu kita undang ibaratnya yang orang sakti lah. Iya. Bukan sakti sih, jago. Bapaknya temen gue aja gimana? Wah. dia bisa tahu gue lahir di mana. Jangan dah itu. Tanggal berapa? Jangan dah. Gue juga takut sih. Iya. Gue keringetan nih ngomong gini. Astagfirullahaladzim. Udah lah ya. Sekian untuk episode kali ini nih. Anjing udah jam 10 gitu, takut gue. Pas lagi 10.00. Jadi podcast ini bisa Anda dengar di Spotify, Apple Podcast, di Breaker, lupakan dan di Primbon. Wah. Foto asap-asap ya. Ada lingkar merah. Terus dan juga bisa ditonton visualnya di YouTube dan di TikTok. Dan di Lalat X. Itu apa nih? Gue tanya X hamster.
Jadi gue Aldo, gue Rian. Sekian. Terima kasih.